Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 11 DPR RI yang meminta pemerintah bijak dalam menentukan target penerimaan pajak di daerah-daerah dengan mempertimbangkan berbagai faktor karakteristik daerah-daerah tersebut. Pemerintah juga didorong untuk menambah pegawai pajak, terutama untuk provinsi yang wilayah-wilayahnya sangat luas dan berpulau-pulau. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Tim kunjungan Komisi 11 DPR menyoroti peningkatan wajib pajak di Provinsi Kalimantan Selatan. Pencapaian penerimaan pajak pada semester pertama 2017 mencapai 31%, area yang sangat luas. Namun pengawasan yang tidak maksimal menjadi hambatan sehingga program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sulit tercapai. Komisi 11 berharap pencapaian target pajak berdasarkan pada kondisi regional masing-masing. Anggota Komisi 11 DPR Heri Gunawan menilai target pendapatan pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kurang bijak. Banjarmasin mempunyai sumber daya alam kelapa sawit dan batu bara dengan rata-rata perusahaan lokal, di mana pendapatannya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, sehingga kebijakan penetapan target perlu dievaluasi kembali. Kita kan pahami bagaimana fluktuasi sumber daya alam dalam artian batu bara ataupun kelapa sawit, hasilnya seperti apa fluktuasinya. Sementara kalau mereka berharap dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, ini kan nggak terlalu besar mereka. Contoh kasus ada beberapa perusahaan multinasional yang ada di Banjarmasin, tapi tentunya NPWP mereka kan bukan di Banjarmasin. NPWP mereka akan ada di Jakarta. Anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun menyoroti kurangnya pegawai pajak area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang cukup luas dengan pengawasan tidak maksimal. Situs-situs yang merupakan potensi wajib pajak tambang sulit dijangkau, serta medan yang berat menjadi hambatan untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk intensifikasi mereka dengan mulai bertambah naiknya harga setelah turun dan kemudian menjadi naik kembali harga komoditas batu bara dan CPO, mereka juga harus turun ke lapangan secara langsung melihat realitas di lapangan mengenai kontraktor tambang, kontraktor subkontraktor dan sebagainya. Mau tidak mau mereka harus datang ke lapangan dan mereka menghadapi kendala yaitu jumlah tenaga pegawai yang masih sangat minim untuk turun ke lapangan. Sementara wilayah mereka sangat luas dan daya jangkaunya mereka masuk ke wilayah-wilayah pedalaman. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Handoko TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk membangun infrastruktur jalan di Provinsi Sumatera Utara, khususnya jalan yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara. Mengingat jalan yang ada selama ini sangat tidak layak untuk dilalui. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Anggota Komisi 5 DPR Sahat Silaban mengatakan, kualitas jalan yang buruk menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya perekonomian di Tapanuli Selatan. Sahat memaparkan sebagian besar penduduk Tapanuli Selatan hidup dari hasil pertanian. Mereka sangat membutuhkan fasilitas jalan yang memadai untuk membawa hasil pertanian mereka yang kemudian di jalur keluar kota. Di mana hasil taninya sesungguhnya sudah mereka bisa dibilang tidak dipanen lagi karena sudah lebih tinggi biaya transportasi ditimbang hasil daripada hasil jualnya itu. Jadi sangat merugikan masyarakat di sini dengan tidak terawatnya jalan nasional. Sahat juga mengkritisi banyaknya peralatan besar yang mangkrak di sisi jalan nasional sepanjang jalur yang menghubungkan jalan dari Tapanuli Selatan ke Tapanuli Utara. Menurutnya adanya peralatan besar yang tidak digunakan adalah kelalaian dan merugikan masyarakat. Sahat meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera menertibkan keberadaan peralatan berat tersebut. Saya kira tidak sampai sebesar dana alat berat tersebut untuk memperbaiki jalan yang sangat memprihatinkan itu. Kalau dihitung-hitung ya, saya juga sedikit tahu teknik kok. Ya. Nah di sini sekarang sebenarnya ada kelalaian terkhusus untuk balai jalan yang ada di Sumatera Utara. Kurang tanggap di permasalahan jalan nasional yang sangat mengakibatkan merugikan rakyat petani.
Dari Provinsi Sumatera Utara, Sanika Sembiring, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Warta Parlemen, kita tutup dengan informasi dari Pansus KPK DPR RI yang menilai adanya rumah aman yang dimiliki oleh KPK sebagai bentuk penyalahgunaan prosedur penegakan hukum. Hal ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena kewenangan mengamankan saksi ada pada Lembaga Perlindungan Saksi dan juga korban. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui saat kunjungan lapangan tim Pansus Hak Angket KPK ke Kota Depok, Jawa Barat baru-baru ini, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR Taufikul Hadi mengatakan, kunjungan tim Pansus Hak Angket KPK untuk memastikan keberadaan safe house yang disebutkan oleh Niko Tirtayasa dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Angket KPK baru-baru ini. Menurut Taufikul Hadi, keberadaan rumah aman KPK sangat menyalahi prosedur penegakan hukum. Saksi yang diamankan dengan waktu yang lama dapat dikategorikan sebagai penyekapan karena akan muncul potensi untuk mengkondisikan dan juga pemaksaan kesaksian para saksi. Taufikul Hadi menambahkan, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memiliki kewenangan dalam pengamanan dan perlindungan saksi berada di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Itu kan penyalahan terhadap undang-undang. Kan harus kita tahu semuanya bahwa lembaga penegakan hukum itu harus melakukan penegakan hukum secara tepat, ya kan? Due process of law itu yang tepat, tidak boleh melanggar undang-undang. Kalau emang disekap di sini berarti adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, inilah yang kita persoalkan. Inilah yang kemudian masyarakat harus tahu terhadap hal tersebut. Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar mengatakan, keberadaan rumah aman KPK sudah menyalahi kewenangan prosedur hukum. Agung Gunanjar menilai dengan melihat kondisi rumah aman yang ditujukan oleh Niko Tirtayasa, bisa dikatakan ini adalah rumah sekap, bukan rumah aman karena yang dimaksudkan rumah aman ini sudah ada standar yang ditetapkan dalam melindungi para saksi. Agun berharap KPK dapat menjelaskan di hadapan Pansus Hak Angket KPK sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus korupsi. Dia sudah melampaui kewenangannya, menginjak-injak sendiri juknisnya. Ya, makanya saya mengatakan, mungkin KPK-nya benar. Secara kelembagaan juknis itu betul kan, tapi dalam aplikasinya, implementasinya dilanggar oleh oknum KPK itu. Dari Jawa Barat, Hilman Hidayat, TEMI TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.